Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi para jemaat yang baru hadir pertama kali di ibadah ini, saya terima kasih atas kesediaannya. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah SPPF di hari ini yang online. Saya menyambut kiranya kita semua bisa sama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari ini, siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh Pendeta Dwi Susanto Arjo. Kiranya kita pulang mendapatkan berkat firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita boleh ada di tempat ini bukan hanya sekedar karena kita dalam keadaan sukacita dan sehat. Tapi saya percaya kita datang harus dengan ucapan syukur. Ucapan syukur kita dimampukan melewati setiap permasalahan yang kita hadapi. Ada amin. Meskipun kita dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, tapi kita dapat melewati bersama dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan berkasih. Kita akan memulai ibadah kita. Saya berikan baik Bapak Ibu untuk bersatu dulu. Mazmur 63 ayat ketiga dan sampai keempat. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan menggugahkan engkau. Kita masuki penyembahan kita. Ketika kita menyembah Dia, maka Rohnya akan bekerja untuk melingkupi kita, untuk bekerja untuk mengasihi hati pikiran kita. Ketika kita memuji Dia, maka Allah kita akan bertahan dalam puji-pujian. Kita akan puji Dia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami datang ke seluruh hidup. Saat ku menyembahmu,
kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Sebab dengan ucapan syukur kami boleh layak di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ketika kami menyembah ya Tuhan, maka di situ Roh-Mu akan bekerja atas setiap kami. Ketika kami memuji Engkau ya Bapa, maka Engkau juga bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih penyertaan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang ya Bapa, membawa ucapan syukur kami melewat pujian penyembahan kami. Layakkan kami hadapan-Mu ya Tuhan, kuduskan kami ya Bapa. Bahkan ketika kami juga ya Tuhan mau menerima firman-Mu, kiranya Engkau juga menguduskan hati pikiran kami. Karena apapun yang kami terima dan apa yang Tuhan sampaikan dapat kami terima dengan ucapan syukur. Terpuji Engkau Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap pribadi yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun menjadi pergumulan hidup kami akan percaya Bapa bersama Tuhan kami akan dimampukan melewatinya semuanya. Terpuji Engkau Bapa di surga. Engkau berkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan selalu kami permuliakan. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama percaya kita katakan amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita berpuji bersama-sama. Kita mau angkat puji sukacita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kita mau katakan tidak terbayang besar Tuhan. Kita akan sama-sama pujian kita. Seperti yang saja. Jiwa dan mengalah, tetapi barang
Istirahat dulu kembali Bapak Ibu. Kita akan persiapkan hati kita untuk berikan persembahan melalui perburuhan kita, persembahan syukur kita. Kita akan berikan dengan rasa syukur. Bagilah memberi terambil dari Roma 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan kita akan kita pujian, bentuk harap perlindunganmu. Persembahan kami ini dan pertemuan kami ini ya Bapa, biarlah untuk layanmu di tempat ini ya Bapa, semakin banyak orang yang dimenangkan, semakin banyak orang mendengarkan siapa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau berbicara seperti perempuan yang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kesemuanya itu, Ayub jadi berbuat dosa dengan bibirnya. Firman Tuhan yang kita sampaikan oleh hamba Bapak Susanto Wilaharjo, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan setiap satu pujian. Bapa yang mengasihi.
ini kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama, dan tiba waktunya bagi kami untuk diam sejenak mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan terlebih dapat menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami, baik kami secara pribadi maupun kami yang berada di tengah-tengah lingkungan sosial kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak dan Saudara. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan di saat ini. Satu tema yang akan kita lihat bersama-sama adalah pada saat kita tersingkir, tentu ini melihat kondisi kita bersama. Ketika orang-orang tertentu mengalami suatu masalah, mengalami suatu pergumulan, mengalami sakit penyakit, tidak jarang orang tersebut akan semacam dijauhi oleh orang yang lain. Jadi barangkali itulah yang ingin kita lihat, terutama melalui kitab Ayub pasal yang kedua. Jadi Ayub pasal pertama dan kedua ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Ini semacam misteri bagaimana orang benar, orang saleh itu mengalami suatu masalah yang sangat berat. Kadang-kadang kita punya pikiran seperti ini Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, kita rajin menyembah, kita rajin melakukan semua aktivitas kegerejaan, bahkan kita telah hidup di dalam kesalehan, banyak orang berpikir mereka itu sudah tidak akan pernah mengalami suatu kesulitan. Mereka tidak akan pernah mengalami suatu persoalan atau bahkan sakit penyakit. Tetapi ketika saya dan saudara melihat kitab Ayub, terutama Ayub pasal pertama dan kedua, maka Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu orang yang sangat saleh. Kesalehan Ayub tidak saja dilihat oleh teman-temannya, tetapi kesalehan Ayub juga dilihat baik oleh iblis dan juga Tuhan. Tuhan sendiri itu melihat betapa salehnya Ayub itu. Iblis, dari manakah engkau? Tuhan, aku dari mengelilingi bumi. Apakah kamu melihat anakku Ayub yang begitu saleh? Jadi dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kesalahan hidup, kesalahan saya dan saudara itu tidak terlepas dari pandangan Tuhan. Tuhan mengizinkan, Tuhan melihat, dan Tuhan bangga. Coba, kalau kita perhatikan, Tuhan itu bangga sekali dengan Ayub. Karena melihat begitu salehnya, Tuhan itu bangga. Dan ketika iblis mencobai dia, iblis melakukan suatu kesalahan, maka Tuhan lihat, coba ujilah dia. Ini kan suatu kebanggaan, ujilah dia, kamu akan melihat betapa luar biasanya hambaku Ayub itu. Jadi dari sini kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita mengalami suatu masalah, mengalami suatu pergumulan, dalam konteks Ayub ini adalah pencobaan, maka kita perlu memahami bahwa pencobaan itu diizinkan Tuhan. Pencobaan itu diizinkan Tuhan. Jadi ketika iblis itu mengelilingi bumi dan melihat Ayub, maka Tuhan berkata, apakah kamu melihat hambaku Ayub? Tuhan, aku melihat. Karena Tuhan memberkati dia, karena Tuhan menjaga dia, karena engkau memprotek dia sedemikian rupa, sehingga pantas saja dia setia kepada engkau Tuhan. Jadi banyak orang berpikir kan gini, oh kamu sudah aku beri, kamu sudah aku limpahi dengan macam-macam, pasti dia akan setia. Coba Tuhan, engkau izinkan dia mengalami masalah, apakah dia masih akan setia kepada engkau? Ini yang dikatakan iblis kepada Tuhan. Jadi iblis itu berpikir, kalau orang itu mendapat berkat, orang itu mendapat kelimpahan, dijaga sedemikian rupa, dia akan setia. Tetapi kalau orang itu nanti mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Itu kan teologianya iblis di dalam ayat ini.
Maka dengan demikian Tuhan berkata, silahkan engkau cobai. Dan benar-benar iblis mencobai. Dari sini kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara, pencobaan memang datangnya dari iblis, tetapi pencobaan bisa digunakan Tuhan untuk melihat alat uji iman saya dan saudara. Jadi pencobaan itu dari satu sisi adalah alat uji untuk meningkatkan kualitas iman kita. Dan besar kecilnya pencobaan itu akan diukur. Nanti kita lihat yang kedua, bahwa besar kecilnya pencobaan itu akan diukur seberapa besar kualitas iman saya dan saudara. Tetapi yang pertama kita melihat bahwa pencobaan itu diizinkan sebagai alat uji. Masing-masing saya dan saudara barangkali akan mengalami suatu ujian demi ujian. Mari kita lihat pencobaan yang dialami oleh Ayub. Ada tahap-tahap pencobaan, terutama ketika saya dan saudara melihat di dalam Ayub pasal pertama. Ayub pasal pertama itu kembali ketika iblis itu berkeliling ke bumi, maka dia masuk menghadap kepada Tuhan, dan Tuhan bertanya, dari manakah engkau iblis? Dari keliling bumi Tuhan. Apakah engkau melihat hamba-Mu Ayub yang begitu setia dan saleh? Iya Tuhan, aku melihat. Pantas saja Tuhan dia setia, pantas saja dia saleh, karena engkau memberkati dia, karena engkau memprotek dia, karena engkau menjaga sedemikian rupa, maka pantas Ayub itu setia. Coba Tuhan, kalau engkau mengizinkan dia mengalami suatu masalah, apakah dia masih setia? Tuhan berkata, silahkan kamu. Maka kita melihat betapa luar biasanya, betapa dasarnya pencobaan yang dilakukan setan, iblis. Yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, yang pertama itu kita melihat bahwa harta benda Ayub itu habis. Ayub itu orang yang terkaya, kita mengatakan orang yang terkaya di daerah itu. Tetapi secara mendadak di dalam pasal yang pertama semua harta benda habis. Ini kan suatu masalah ya. Kita ketinggalan handphone saja pusing, ketinggalan uang saja pusing, di mana uang saya. Kita barangkali kehilangan mobil, kehilangan harta benda, itu sudah membuat saya dan saudara mengalami suatu pergumulan. Dan kita menyaksikan Alkitab berkata bahwa seluruh harta benda Ayub itu ludes, habis. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika iblis datang, dia masih setia karena berharta benda. Yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, ini pencobaan yang bersifat di luar diri saya dan saudara, namanya eksternal. Jadi harta benda dan lain semuanya. Sekarang yang kedua itu menyentuh keluarga, anak-anaknya semua habis. Itu yang kedua. Coba, ini kan suatu pergumulan yang luar biasa. Ketika anak saya sakit, rasanya hati sangat pedih. Hari Senin kemarin saya nemani istri, karena istri kemo di rumah sakit tuh hatinya tuh sedih sekali, pedih sekali. Kadang-kadang mau menangis, tapi masa laki-laki menangis kan gitu. Jadi ini keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anaknya semua tidak ada. Ayub pasal yang pertama, bukan hanya satu, bukan hanya dua, dan semua tidak ada. Dan itu terjadi semacam suatu bencana alam, ada angin ribut yang besar dan rumah roboh, maka semua anak itu mati. Coba, ini sudah masuk di dalam suatu keluarga. Kalau tadi di luar memang juga bersedih, siapa yang tidak bersedih ketika kehilangan harta benda? Saya di 2 bulan yang lalu, saya punya sebidang tanah kecil di desa, di daerah pinggiran Jogja, kecil, dan kami mau ukur tanah. Ketika ukur tanah, maka ada semacam kelebihan tanah. Jadi ini tanah kami dan ini ada tanah tetangga gitu, akan kami ukur. Dan ketika diukur, kata dari BPN itu ada cara ukur baru. Jadi tidak dihitung dari garis akhir, tetapi dihitung dari serambi bangunan. Jadi ketika diukur dari serambi bangunan, maka tanah yang tetangga itu bertambah banyak dan tanah kami berkurang sekitar
2,5 meter kali ya 40 meter. Dia cukup luas. Dan itu rasanya sedih sekali, hanya sebidang tanah itu pun sedih. Saya sedih, keluarga saya juga sedih, anak-anak juga sedih. Kenapa bisa seperti itu? Ini hanya harta benda, tetapi ketika harta benda itu hilang, kita pun juga sudah sedih, Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi bagaimana Ayub ketika mengalami masalah, harta bendanya habis, sangat kaya Ayub dan semuanya habis. Bukan saja harta benda yang habis, anak-anaknya juga mengalami suatu malapetaka sehingga keluarganya, anak-anaknya itu meninggal semua. Coba. Tetapi tidak sampai di sini. Penderitaan yang dialami Ayub tidak sampai di sini. Yang pertama harta benda. Ketika harta benda belum membuat Ayub tidak setia, masuk dalam keluarga. Masuk dalam keluarga, Ayub tetap setia. Dan Tuhan bertanya, Iblis bertanya, ya saja karena engkau menyayangkan tubuhnya. Sekarang tubuh Ayub kena sakit penyakit sehingga Ayub dikatakan di sini menggaruk-garuk sampai beling, Bapak Ibu dan Saudara, pakai beling. Mengerikan bukan? Jadi ini tingkatan penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi dari luar masuk keluarga, sekarang menyentuh tubuhnya, menyentuh kulitnya. Dia sakit sedemikian rupa sampai digaruk-garuk karena ada borok, kita tidak tahu jenisnya apa. Tetapi ada beberapa orang mengatakan, ada beberapa penafsir mengatakan bahwa ketika itu Ayub terkena kusta. Jadi ini suatu penyakit yang langka ketika itu, bahkan sampai sekarang pun belum ada obat yang baik untuk menangani penyakit kusta itu. Dan Ayub terkena itu sampai borokan-borokan, dan ya kita tidak dapat membayangkan bagaimana pakai beling digaruk-garuk pasti akan keluar darah. Betapa sangat menyakitkan. Jadi penderitaan yang dialami Ayub dari luar masuk keluarga sekarang menyentuh tubuhnya. Tetapi tidak cukup sampai di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Penderitaan yang dialami Ayub tidak cukup sampai di situ. Sekarang menyentuh dagingnya dan sekarang menyentuh hati dan pikirannya. Tadi dibacakan di dalam ayat yang ke-10. Ayat yang 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba, kalau istri berkata seperti ini bagaimana? Istri barangkali berpikir dulu ketika kaya raya, senang, bahagia. Tetapi ketika sekarang mengalami suatu masalah, maka istri berkata, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Kalau kita bandingkan, kita bayangkan pada zaman sekarang ya Bapak Ibu dan Saudara. Ketika seseorang menikah, pasangan menikah, maka dia akan mengikrarkan janji. Aku menerima engkau di hadapan Allah dan jemaat, menerima engkau dalam segala keadaan, dalam keadaan untung, dalam keadaan rugi, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam semua keadaan aku menerima engkau. Hanya kematian sajalah yang memisahkan. Ini kan istri Ayub ini suatu gambaran yang mengerikan. Barangkali lupa dengan perjanjian pernikahan itu. Perjanjian pernikahan itu kalau dalam konteks perjanjian lama adalah perjanjian darah, suatu ikatan yang tidak akan pernah terpisahkan apapun yang menjadi latar belakang dari kondisi seseorang pasangannya. Tetapi perhatikan bagaimana istri Ayub berkata kepada Ayub, ini menyentuh pada hatinya, menyentuh pada pikirannya. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Ketika suami istri sudah disatukan, ini bukan saja menyatu secara fisik tetapi juga secara batin. Dan istrinya berkata seperti itu. Jadi istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Dulu ketika Ayub masih kaya, ketika Ayub masih sehat, ketika Ayub masih segar bugar, barangkali istrinya setia mendampingi Ayub. Tetapi ketika sekarang Ayub sedang dalam masalah, harta bendanya habis, anak-anaknya mati semua, tubuhnya penuh dengan borok, maka sekarang istrinya berkata kepada Ayub,
Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi dari sini Bapak Ibu, kita melihat apa yang dialami Ayub itu sungguh-sungguh sempurna. Penderitaannya itu sempurna. Dari luar, harta benda, masuk keluarga, anak-anaknya, kena tubuhnya, dan sekarang pikiran dan batinnya. Karena istri itu adalah belahan jiwa. Kata banyak orang kan, kalau sedang terpisah kan ada lagu, separuh jiwaku pergi, kan gitu. Ketika ada masalah, lagunya seperti itu. Karena separuh jiwanya pergi. Dan sekarang kita melihat bagaimana Ayub itu sebenarnya dia menginginkan suatu support, menginginkan suatu dorongan. Barangkali dia berharap istrinya datang mendampingi. Papi, tetap kuat di dalam Tuhan. Papi, aku akan mendampingi engkau. Bukankah itu suatu pengharapan dari pasangannya? Tetapi apa yang dialami Ayub tidak demikian. Istrinya tidak datang, papi kuat, ini ujian dari Tuhan. Tidak, tetapi masih bertekunlah engkau dalam kesalahan kamu itu. Kutukilah Allah dan matilah. Bapak, Ibu dan Saudara, Tuhan berkata kepada Ayub di depan, semuanya boleh kamu lakukan, tetapi sayangilah nyawanya. Apa artinya? Artinya seberat apapun pencobaan yang kita alami, itu ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan membatasi sejauh mana kita boleh mengalami pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Dan apabila kamu dicobai, maka Allah setia dan adil dan akan memberi pertolongan kepada kita. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, dari sini kita melihat bahwa pencobaan yang dari sudut pandang kita kekristenan itu adalah ujian. Maka takaran ujian itu akan sesuai dengan kemampuan kita. Seorang anak SD ketika dia mau naik ke SMP, maka ada ujian. Dan ketika lolos, maka naiklah ke SMP. SMP ada ujian kelas 3, lulus, naik ke SMA. SMA ada ujian, lulus, sampai sedemikian rupa. Jadi ujian, pencobaan ini hanyalah sarana untuk meningkatkan kualitas iman saya dan saudara. Jadi ketika kita dicobai, puji Tuhan, semakin berat kita dicobai, kita semakin menyadari bahwa iman yang kita punya itu iman yang luar biasa. Jadi semakin berat, memang ini sangat sulit kalau kita terapkan Bapak, Ibu dan Saudara. Tetapi sebenarnya semakin berat masalah yang kita alami, sebenarnya Tuhan melihat bahwa kamu kuat. Karena ujian pencobaan itu aku kendalikan dari sini. Aku melihat sejauh mana, seberat apa masalah yang kamu alami. Dan kamu tidak akan pernah mengalami pencobaan yang lebih daripada apa yang kamu mampu. Nah, itu kita lihat Bapak, Ibu dan Saudara. Pencobaan kita melihat. Dan yang berikutnya kalau kita perhatikan, seberat apapun pencobaan, yang penting kita punya konsep yang benar tentang Tuhan. Kita punya respon yang baik terhadap ayat itu. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba, masalah boleh ada, tetapi respon kita terhadap masalah itu yang paling utama. Ketika saya dan saudara punya respon yang salah tentang masalah, apakah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan kita punya respon yang salah, maka kita akan bermasalah. Tetapi ketika kita punya respon yang benar terhadap masalah, terhadap pergumulan, terhadap kesulitan, kita punya respon yang benar, maka akan baik. Kemarin, sekarang lah kita masih dihebohkan dengan suatu berita yang sangat misterius, yaitu ibu dan anak mati di kamar mandi di Depok, perumahan Cinere, perumahan yang mewah.
di waktu yang lalu suaminya mati dan sekarang kedua anaknya mati. Polisi masih mencari penyebab kematian kedua anak, tetapi ketika dilihat latar belakangnya, maka ada sesuatu yang sulit untuk dilihat. Sudah menjadi tengkorak kita mendengar berita di mana-mana, di toilet itu ada gelas, ada minuman kaleng, terus keduanya bersandar, ada bantal. Ini kan suatu hal yang lucu. Terus di meja ada tulisan, ketika kalian membaca tulisan ini, aku sudah mati. Nah, dari semuanya itu, maka lebih mengarah kepada barangkali bunuh diri. Itu barangkali, sekalipun polisi belum menemukan, tetapi ada identifikasi yang mendorong ke situ. Kalau benar itu bunuh diri, Bapak, Ibu, dan Saudara, dari namanya David dan Grace, itu kan nama-nama yang familiar bagi kita. David, Daud, itu kan nama-nama familiar kekristenan. Kalau betul identifikasi sementara dari yang menyelidiki, makanya sesuatu hal yang mengerikan. Bagaimana kekristenan saya dan saudara memang ada masalah, ada kesulitan, apakah kita akan menyelesaikan masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan untuk menimbulkan kesulitan yang baru? Ada begitu banyak orang punya masalah, mencari jalan keluar dengan menimbulkan masalah baru. Ini menjadi semakin bermasalah. Kita punya masalah keuangan misalnya. Masalah keuangan. Masalah keuangan terjadi karena kita tidak bisa mengelola uang dengan baik. Nah, ketika kita kepepet, maka kita buka handphone disediakan pinjaman cepat 5 menit sukses. Betul, kita pejet 5 menit sukses 5 juta cair. Begitu mudah, tetapi itu kemudian dikejar-kejar. Maka kasusnya akan menjadi seperti mahasiswa UI yang membunuh adik tingkatnya itu karena jebakan pinjol. Jadi sekarang itu mudah. Lah sekarang bagaimana respon saya dan saudara, Bapak, Ibu, dan saudara? Ini yang paling penting itu respon kita. Dan respon saya dan saudara itu didasarkan pada pengenalan Allah. Ketika kita mengenal Allah, bahwa Allah itu penuh kasih, ayo mengenal Allah. Tidak mungkin Allah itu mengizinkan saya mengalami penderitaan yang lebih besar dari apa yang saya alami. Dan saya tidak yakin, saya percaya bahwa Allah tidak akan pernah berbuat tidak baik pada saya. Kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saya dan saudara sudah percaya pada Kristus. Dan ketika kita percaya pada Kristus, kita sudah dipindahkan dari hidup lama ke hidup baru. Kita sudah mengalami karya penebusan. Nama-nama saya dan saudara sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Dan kita sudah memperoleh karya penebusan yang luar biasa. Dan kita mengenal bagaimana kasih Allah itu karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Ia mengarahkannya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Kita sudah mengalami anugerah itu. Kalau Yesus saja mau mati untuk saya dan saudara, untuk menyelamatkan kita, masakan Dia tidak akan pernah menolong kita ketika kita punya masalah? Masalah sosial, masalah rumah tangga, masalah finansial, apapun bentuk masalahnya, barangkali dunia sudah tidak punya jalan untuk setiap masalah saya dan saudara. Tetapi percayalah bahwa Allah akan selalu punya jalan untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Amin, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah belajar satu bagian firman Tuhan. Kami belajar tentang pencobaan dari hamba-Mu Ayub. Begitu luar biasa. Ini cerita sungguhan Tuhan. Fakta yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Ada seorang hamba Tuhan bernama Ayub yang sedemikian, tetapi dia punya pengenalan yang erat dengan Engkau, sehingga ketika masalah betul-betul menimpa dirinya, harta bendanya habis, anak-anaknya habis, istrinya memaki-maki, batinnya juga memiliki suatu pergumulan. Sejauh itu Ayub punya pemahaman yang benar tentang Engkau.
Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan nyawa bagi kami. Bapa, kami sering mengalami suatu masalah, tetapi izinkan kami meladani hamba-Mu Ayu untuk tetap berjalan di dalam Tuhan. Karena kami tahu di luar Tuhan tidak ada jalan keluar. Kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan kami akan beroleh jalan keluar untuk setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan tertanam dalam diri kami, menjadi landasan bagi perilaku iman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Susanto Harjo. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak di mana berada. Dan Bapak Ibu terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sudah meneguhkan hati dan iman kita. Mari kita sama-sama beresponi pada firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan berpuji bersama-Mu Bapa. Persoalan yang kedua, bersamaku di setiap
firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin didoakan, letakkan tangan kanan di dada Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang mengangkat naruh di dada Tuhan. Kami tahu Tuhan persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus adalah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kami mau letakkan beban kami, masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat bagaimana kami bisa menyelesaikan setiap persoalan masalah yang kami hadapi Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa melewati semua Tuhan. Musim demi musim, masalah demi masalah, kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau lah Tuhan penolong kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan. Dan naikkan pujian bersama-Mu Bapa. percaya Tuhan kami lebih besar dari masalah kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkehendak, berencana dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah anak cucu, menantu, diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, segala usaha yang dikerjakan biarlah menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga
sehingga kasih Kristus terpancar dari kita semua. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan datang kedua kalinya.